selamat hari Minggu. Kita kembali lagi nih di IMPA. Walaupun dalam virtual saja teman adik-adik dapat melihat di YouTube, namun kakak harap adik-adik tetap terus bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya di IMPA hari ini. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran juga Alkitabnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di IMPA hari ini. Mari kita berdiri dan bernyanyi puji Tuhan dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, sekarang mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, puji syukur kami telah berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan, bersiap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami menjadi anak yang manis dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuserahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita siapkan Alkitab kita untuk membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 349, bait 1 dan kedua. Ikan
Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik dan seluruh keluarganya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, adik-adik siapkan yang pertama adalah Alkitab, yang kedua buku, dan yang ketiga alat tulisnya. Sekarang kita lipat tangan, kita satukan hati, dan kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur atas kebaikan dan anugerah yang Tuhan Yesus curahkan dalam kehidupan kami. Kami juga boleh bersyukur diberi kesempatan lagi untuk dapat mengikuti IMPA di hari Minggu ini. Walaupun belum dapat bertemu secara langsung, tapi karya dan kehadiran Tuhan boleh kami rasakan setiap waktu. Berkati IMPA ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, agar firman yang dibawakan boleh dapat dipahami oleh adik-adik dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Dan pagi hari ini, firman kita terambil dari Perjanjian Baru. Kitab Ibrani 1, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kitab Ibrani 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, jika mendengar nama Tuhan Allah, kira-kira apa ya yang terlintas dalam pikiran adik-adik? Sang Pencipta langit dan bumi? Atau Yesus Kristus? Atau penolong, penyelamat, dan lain sebagainya? Pasti masing-masing dari adik-adik memiliki pendapat dan pandangannya ketika mendengar nama Tuhan Allah. Lalu, kira-kira adik-adik bisa mengenal Tuhan Allah dari mana ya? Alkitab pastinya dong, Kak. Iya, betul, dari Alkitab. Tuhan Allah sebagai pencipta langit dan bumi selalu hadir dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, dan menerangi jalan kita. Lalu, gimana ya caranya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita? Kan Tuhan Allah juga nggak kelihatan. Dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 yang tadi baru saja kita baca, memberitahukan kepada kita, kepada adik-adik, bahwa Tuhan Allah telah ada dan selalu hadir dalam kehidupan kita sejak zaman dahulu dalam pelbagai cara melalui nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, pasti adik-adik mengenal banyak nabi kan? Ada Nabi Nuh, Nabi Elia, Nabi Musa, Nabi Samuel, dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, khususnya pada kitab Perjanjian Lama, Tuhan Allah hadir melalui perantaraan nabi-nabi.
Tuhan berfirman dan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya melalui para nabi ini. Contohnya seperti Nabi Musa ketika Tuhan menurunkan 10 perintah. Lalu setelah itu apakah Tuhan Allah masih tetap hadir dan menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya? Pasti dong, Tuhan Allah ingin selalu agar umat-Nya bisa mengenal Dia dan mengenal akan firman-Nya. Sesuai dengan kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan Allah menggenapi janjinya dengan mengaruniakan anaknya dalam rupa Yesus Kristus untuk menjadi perantaraan Tuhan di dunia, untuk bisa membawa misi Tuhan Allah ke dunia. Yesus Kristus hadir ke dunia sebagai sinar dan cahaya yang menerangi kehidupan kita. Dan Yesus Kristus adalah pancaran kemuliaan Allah di dunia untuk membawa firman Allah. Jadi kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah kehendak dari Allah untuk menjalankan misi Tuhan Allah, memberitakan kebesaran Allah, memberitakan firman, dan tentunya menyelamatkan kita manusia dari dosa. Lalu kira-kira apakah misi itu berjalan dengan baik? Jawabannya, iya pastinya. Melalui kelahiran Yesus Kristus di kandang domba yang menunjukkan kesederhanaannya, melalui pengajaran yang dilakukan Yesus Kristus sepanjang hidupnya, dan melalui kematiannya di atas kayu salib, menunjukkan begitu taatnya Yesus Kristus dalam menjalankan misi Tuhan Allah di dunia ini. Padahal, Tuhan Yesus bisa saja loh adik-adik lahir di tempat yang jauh lebih baik, jauh lebih layak dibandingkan kandang domba. Tuhan Yesus juga bisa saja tidak perlu dipaku dan mati di kayu salib. Namun semua itu dilakukannya untuk menggenapi kehendak Allah. Begitu taat dan setia Yesus Kristus kepada Allah hingga kematiannya. Yesus Kristuslah teladan dalam kehidupan kita, dan ketaatannya adalah keteladanan yang harus kita contoh. Ketaatan Yesus Kristus dari kelahirannya hingga kematiannya. Keteladanan dari Yesus Kristus tersebut dapat adik-adik ikuti loh dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah misalnya, adik-adik bisa taat terhadap setiap peraturan yang ada di sekolah maupun di kelas. Di rumah, adik-adik juga bisa taat terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh mama papa, jam belajar, dan lain sebagainya. Pun juga di gereja, ketika mendengarkan IMPA dan mengikuti IMPA, adik-adik bisa mengikuti setiap peraturan yang sudah dibuat oleh kakak layan. Orang tua, guru, dan kakak sekolah minggu adalah perwakilan dan perantara Tuhan di dunia kepada adik-adik saat ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya adik-adik menaati semua peraturan yang ada. Karena peraturan itu dibuat pastinya untuk kebaikan adik-adik semua. Semoga adik-adik dapat memahami dan menerima firman Tuhan, merenunginya, dan melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas kita hari ini, adik-adik tuliskan masing-masing 5 peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di rumah, dan peraturan yang ada di IMPA. Adik-adik tuliskan. Setelah itu di bagian bawahnya, adik-adik tuliskan doa dari adik-adik untuk dapat melakukan peraturan-peraturan itu. Untuk hasilnya, adik-adik bisa sampaikan
dan kirimkan ke grup Pelkat PA Orang Tua, Pelkat PA Sejahtera, dan juga adik-adik bisa posting di Instagram @PA-Sejahtera-Jaksel. Ditunggu hasil aktivitasnya adik-adik. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Mari kita menutup firman kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini tentang ketaatan yang kami teladani dari Yesus sendiri. Kiranya kami boleh dapat meneladani ketaatan yang Tuhan Yesus tunjukkan mulai dari kelahiran hingga kematian-Mu Tuhan. Dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami, jauhkan kami dari malapetaka dan juga penyakit corona, dan Tuhan juga berkati orang tua kami. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menaikkan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Untuk persembahan IMPA hari ini, adik-adik dapat kumpulkan bersama persembahan Papa Mama dan ditransfer kepada bank serta nomor rekening yang tertera pada layar. Adik-adik, sekarang kita telah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita bernyanyi puji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 83, Karena Kasih-Nya Padaku, bait 1 dan kedua. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu sehingga kami dapat beribadah, mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami mau beraktivitas kembali ya Tuhan. Dalam hari ini kiranya Engkau berkati hari ini sampai
malam hari nanti kami beristirahat dan minggu-minggu ke depan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau berkati Indonesia, kesehatan kami supaya kami terlepas dari virus-virus jahat dan supaya dunia ini cepat pulih kembali dan kami dapat beribadah bersama di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.